Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan sejarah Perang Hunain. Ketika Hawazin mengetahui kesuksesan kaum muslimin dalam penaklukan Mekah, mereka khawatir pasukan Muhammad akan menyerang mereka dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Maka sebelum terjadi, mereka berpikir untuk menyerang kaum muslimin terlebih dahulu dan menyiapkan segala yang dibutuhkannya. Malik bin Auf al-Nasri mengumpulkan orang-orang Hawazin dan Saqif. Dia berjalan membawa pasukannya hingga tiba di Wadi Autas atau Lembah Autas. Berita ini telah sampai di telinga kaum muslimin setelah 15 hari dari penaklukan Mekah. Dan mereka segera bersiap-siap menghadapi kabilah Hawazin dan Saqif. Malik rupanya cukup cerdik. Dia memutuskan untuk memerintahkan pasukannya meninggalkan Wadi Autas dan menyingkir ke puncak Hunain di lorong sempit sebuah lembah. Wadi Autas dibiarkan tanpa pertahanan. Di tempat itu, Malik mengatur dan memberikan perintah-perintahnya. Di antara perintahnya adalah jika kaum muslimin tiba di lembah, maka pasukannya harus segera menyerang mereka secara serentak dan memberi pukulan yang mematikan, sehingga barisan mereka pun bubar. Serangan ini diharapkan akan mengacaukan barisan pasukan pemburu dan pemanah Muhammad, sehingga sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan melancarkan serangan gencar dan keras. Malik akhirnya menetapkan strategi ini dan menunggu kedatangan pasukan Islam. Tidak beberapa lama, pasukan kaum muslimin pun tiba, sobat. Rasulullah bergerak dengan membawa 10.000 pasukan yang baru menaklukkan Mekah ditambah 2.000 pasukan dari orang Quraisy yang baru masuk Islam di Mekah. Pasukan besar ini dan sejumlah para pengikutnya bergerak untuk berperang. Mereka tiba di lembah Hunain sore ini. Kemudian berencana istirahat di sana hingga menjelang fajar. Akan tetapi, di ujung akhir malam, pasukan bergerak sementara Rasulullah yang menunggang begal putihnya berada di barisan akhir pasukan. Pasukan bergerak menuruni lembah dan tidak merasakan adanya ancaman. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba kabilah-kabilah musuh menyerang mereka. Malik bin Auf telah memberikan komando kaum prianya untuk menyerang kaum muslimin secara mendadak. Pada saat itu, serangan dilancarkan dengan sangat kejam. Kaum muslimin dihujani anak panah. Mereka dalam kegelapan waktu fajar tidak merasakan apa-apa kecuali hujan anak panah yang menimpa mereka dari semua arah. Mereka panik dan bingung karena serangan yang munculnya secara tiba-tiba. Keadaan mereka kacau dan menjadi tumpang. Pasukan Muhammad mengalami goncangan yang sangat berat. Mereka mundur dalam posisi terus terserang dan meninggalkan medan tanpa menunggu komando apapun. Ketakutan telah menguasai mereka dan kecemasan menerkam hati mereka. Setiap orang dari mereka takut terhadap musuh. Mereka terpaksa lari meninggalkan Rasul tanpa menunggu perintah. Beliau dibiarkan tertinggal di ujung belakang pasukan. Mereka benar-benar dalam keadaan terserang yang memaksa mereka berlomba-lomba melarikan diri. Tidak ada yang tersisa dan tetap bertahan di medan kecuali Rasulullah SAW dan Abbas serta kelompok kecil pasukan. Sisa-sisa pasukan yang masih bertahan untuk menemani Rasulullah terus melakukan perlawanan. Mereka tetap bertahan di tengah kepungan serangan musuh. Rasulullah pun berdiri di tengah lingkaran kecil. Para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta Ahlu Bait atau keluarga Rasul. Di tengah penjagaan ketat, di tengah segelintir para sahabatnya yang masih memberikan perlawanan sambil bertahan, beliau memanggil-manggil kaum muslimin yang lari. "Di mana orang-orang itu?" seru Rasulullah. Akan tetapi, kaum muslimin tidak mendengar panggilan ini. Mereka juga tidak menoleh kepada Nabi karena takut, goncang, dan ngeri akan hantaman maut.
Apalagi melihat gabungan pasukan Hawazin dan Sakif yang masih terus melempari mereka dengan lemparan maut yang amat dahsyat, menikam setiap pasukan yang ditemukan dan menghujani mereka dengan anak panah. Mereka terus lari dan mundur meninggalkan induk pasukan. Karena itu, wajar jika mereka tidak mendengar panggilan Rasulullah dan tidak bisa memenuhinya. Rasulullah pada waktu itu yang berdiri dan bertahan sendiri dengan segelintir sahabatnya dalam keadaan terkucil merupakan posisi yang paling agung sekaligus mengkhawatirkan. Masa dan detik yang dijalaninya adalah masa yang paling mengkhawatirkan dan sulit. Hampir semua pasukannya meninggalkan beliau. Mereka semua lari, meninggalkan Rasul, dan tidak ada bedanya apakah yang dari kalangan para sahabat yang lama, kecuali beberapa sahabat yang militan, ataukah para sahabat yang baru atau baru masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah tidak putus asa. Beliau terus-menerus memanggil dan mengajak para sahabatnya yang lari agar segera kembali dan turun ke medan laga. Namun mereka tidak mendengarkannya. Akan tetapi pada sisi lain, orang-orang yang baru masuk Islam yang mendengar Muhammad dirajam kepungan bahaya justru membicarakannya dengan komentar-komentar sinis dan bergembira atas bencana yang menimpa beliau. "Hari ini sihir Muhammad telah batal," kata Khaldah bin Hambal dengan sinis. "Hari ini aku menyaksikan pembalasan dendamku pada Muhammad," ucap Syaibah bin Utsman bin Thalha. "Hari ini aku benar-benar telah membunuh Muhammad." Kekalahan mereka tidak sampai hanya berhenti di bawah laut ini, kata Abu Sufyan. Mereka ini dan orang-orang yang segolongannya yang mengatakan perkataan-perkataan kejam adalah orang-orang yang berada dalam pasukan kaum muslimin. Mereka berasal dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Mereka datang berperang bersama Rasulullah. Akan tetapi kekalahan, keterdesakan pasukan Islam menampakkan apa yang disembunyikan jiwa mereka. Berbeda dengan niat ikhlas para sahabat Rasul yang juga sama-sama ikut lari. Demikian itu karena tidak ada cita-cita apapun dalam jiwa mereka untuk kerja mencari sesuatu dalam peperangan. Posisi Rasul benar-benar sulit. Waktu itu adalah waktu yang amat sulit dan dahsyat. Dalam situasi yang begitu sulit dan berat, Rasulullah memutuskan untuk tetap di medan peperangan dan bahkan terus maju ke medan sambil bertahan dari serangan musuh dengan bagal putihnya. Orang yang bersama beliau adalah pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Abu Sufyan memegang tali kendali bagalnya dan berusaha bertahan, sedangkan pamannya Abbas ikut pula memanggil-manggil dengan seruannya yang lantang dan sekiranya didengar orang dari semua lorong. Abbas meneriakkan suara lantangnya agar mereka segera kembali ke induk pasukan. "Hei kaum Ansor!" teriak Abbas. "Hei orang-orang yang ngobrol!" Abbas mengulang-ulang seruannya hingga gema suaranya dari dinding ke dinding lembah memantul dan mengirimkan gelombang suara yang sahut menyaut. Sayup-sayup, gema suara itu akhirnya terdengar oleh kaum muslimin yang sedang terpojok kena gempuran musuh. Mereka menjadi ingat Rasulullah, ingat pada jihad mereka. Terlintas di benak mereka suatu gambaran tentang akibat kekalahan karena serangan kaum musyrik dan akibat kemenangan syirik atas mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa kekalahan perang ini akan membawa akibat kehancuran agama dan kaum muslimin. Karena itu, panggilan Abbas, mereka segera kembali ke induk pasukan dan terjun ke lautan peperangan dan menghangatkan diri dengan apinya. Dalam keberanian yang tinggi dan jarang ditemui, mereka berkumpul di seputar Rasulullah. Jumlah pasukan lambat laun semakin bertambah. Mereka memasuki medan laga dan meladeni perang tanding, melawan musuh dan memanggang diri di tunggu api peperangan. Melihat sambutan ini, Rasulullah bertambah tenang. Beliau mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya ke wajah musuh seraya mengucapkan, "Syahadil wujuh, amat buruklah wajah-wajah kalian."
Sejarah Perang Hunain. Kaum muslimin terus merangsek ke tengah medan dengan menganggap kematian di jalan Allah adalah kenikmatan. Peperangan pun semakin dahsyat, sehingga Hawazin dan Sakif yakin bahwa mereka berada di tengah-tengah kebinasaan. Maka mereka pun melarikan diri dalam keadaan kalah tanpa menunggu waktu. Harta benda dan wanita-wanita mereka ditinggalkan di belakang menjadi harta rampasan perang atau ghanimah kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin berusaha memburu mereka dan berhasil menawan mereka dalam jumlah yang cukup besar. Korban terbunuh dari pihak musuh jumlahnya besar. Pengejaran dihentikan ketika mereka sampai di Wadi Autas atau Lembah Autas. Di tempat itu, kaum muslimin masih sempat menewaskan beberapa musuh dan menyerang sisa-sisanya dengan keras. Akan tetapi, komandan mereka, Malik bin Auf, berhasil melarikan diri ke Taif dan berlindung di sana. Dengan demikian, Allah memenangkan kaum muslimin dengan kemenangan yang semakin menguatkan posisi mereka. Dalam hal ini, Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan pada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentaranya yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Kaum muslimin memperoleh harta ghanimah yang banyak. Jika dihitung menurut ukuran saat ini, jumlahnya 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ons perak. Orang-orang musyrik yang terburu banyak. Gadis-gadis dan wanita Hawazin yang tertawan ada 6.000 orang. Mereka diboyong di Wadi Jirana atau Lembah Jirana sebagai tawanan. Sementara korban di pihak kaum muslimin jumlahnya juga tak terhitung karena saking banyaknya. Kitab-kitab sirah menyebutkan ada 2 kabilah kaum muslimin yang musnah. Nabi SAW kemudian melakukan sholat gaib untuk mereka. Rasulullah SAW meninggalkan ghanimah dan para tawanan ini di Jirana. Kemudian dilanjutkan untuk mengepung Taif, tempat perlindungan Malik bin Auf. Setelah kekalahannya di Hunain, Rasul memerintahkan agar kepungan semakin diperketat. Namun Taif bagi Bani Sakif adalah kota yang memiliki benteng yang kuat. Penduduknya mempunyai pengetahuan perang untuk menghadapi kepungan. Mereka juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di samping itu, Sakif menguasai teknik melempar tanah dan tombak yang baik. Dalam peperangan ini, mereka melempari kaum muslimin dengan lembing dan anak panah. Di antara kaum muslimin yang banyak yang terbunuh, tidak mudah bagi kaum muslimin untuk menebus pertahanan musuh. Karena itu, mereka mendirikan kemah yang jaraknya cukup jauh dari benteng musuh. Kaum muslimin tinggal di perkemahan itu sambil menunggu apa yang akan diperbuat Allah terhadap mereka. Dan tidak lama kemudian bantuan pun datang. Nabi SAW meminta bantuan pada Bani Daus untuk melempari Taif dengan manjani. Mereka datang kepada Nabi SAW setelah 4 hari dari pengepungan dengan membawa peralatan senjata. Kaum muslimin menyerang pasukan Taif dan melemparinya senjata dengan manjanik. Mereka juga mengirimkan senjata sejenis tank yang dibawa pasukan dari bawah pertahanan musuh. Dengan senjata itu, mereka merangkak lalu merayap dengan tembok benteng Taif untuk membakarnya. Sayang, mereka tidak merasa ada potongan-potongan besi yang dipanaskan dengan api dan siap menjebak mereka. Potongan-potongan besi itu benar-benar berhasil menghalau mereka dan membakar dababah atau sejenis tank untuk alat merangkak dan merayap tembok. Mereka lari. Taif memanaskan potongan-potongan besi sampai meleleh, kemudian melemparkannya ke dababah sehingga membakarnya.
Potongan-potongan besi itulah yang membahayakan kaum muslimin sehingga mereka pun lari. Ketika mereka lari, Saqif masih melempari mereka dengan panah dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Dengan demikian, kaum muslimin pun gagal memasuki Thaif. Kegagalan ini memaksa kaum muslimin menggunakan taktik baru. Mereka menggunduli kebun-kebun Bani Saqif dan membakarnya dengan harapan mereka akan menyerah. Namun, ternyata mereka tidak menyerah. Akan tetapi, sebelum serangan berikutnya dilancarkan, bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan suku-suku Arab dan diharamkan di dalamnya melakukan peperangan telah mulai tiba. Karena Zulqa'dah telah tampak, Rasulullah SAW memutuskan kembali dari Thaif menuju Mekah dan singgah di Jarana, tempat penyimpanan harta ghanimah dan tawanan mereka. Kemudian Malik bin Auf datang menyusul tempat persinggahan Rasul karena beliau telah berjanji kepadanya bahwa jika Malik datang kepada Rasul dalam keadaan muslim, maka beliau mengembalikan harta dan keluarganya serta menambahnya 1000 unta. Malik datang dengan menyatakan keislamannya. Dia mengambil apa yang dijanjikan Rasul. Hal itu menyebabkan para sahabat khawatir bagian ghanimah mereka akan berkurang jika Rasul tetap memberikannya kepada orang Hawazin itu. Karena itu, mereka menuntut ghanimah segera dibagikan di antara mereka dan masing-masing memaksa untuk mengambil tiap harta fainya atau rampasan perang. Mereka saling berbisik-bisik membicarakan persoalan harta ghanimah sehingga bisik-bisik itu sampai terdengar Rasul. Beliau pun berdiri di samping seekor unta, lalu mengambil selembar bulunya dari bagian punuk dan meletakkannya di antara kedua jarinya. Kemudian menariknya seraya bersabda, "Hai manusia, demi Allah, tidaklah aku menguasai atau memonopoli sebagian dari harta jarahan atau fai kalian dan tidak juga selebar bulu unta ini, kecuali seperlimanya. Yang seperlima dikembalikan kepada kalian. Maka penuhilah penjahit dan yang dijahit. Sesungguhnya hianat pada keluarga amat memalukan. Dia pasti akan terkena api dan air neraka pada hari kiamat." Beliau memerintahkan sahabat mengembalikan apa yang telah diambil dari harta ghanimah sehingga harta tersebut terbagi dengan adil. Kemudian beliau membaginya menjadi 5 bagian. Seperlimanya dipisahkan untuk dirinya sendiri dan sisanya 4/5 dibagikan kepada para sahabatnya. Tiap-tiap bagian beliau berikan kepada Abu Sufyan dan anaknya, Muawiyah, Haris bin Haris, Haris bin Hisham, Suhail bin Amru, Huwaita bin Abdul al-Uzza, Hakim bin Hizam, Al-Ala bin Jariyah. 5 orang yang terakhir ini adalah dari Bani Saqif: Uyainah bin Hazan, Akrab bin Habis, Malik bin Auf an-Ansari, dan Safwan bin Umayyah. Masing-masing orang diberi 100 unta sebagai tambahan atas bagian mereka, sekaligus sebagai pengingat dan penyejuk hati mereka sebagai bagian dari mu'alaf. Beliau juga memberikan 50 unta kepada orang-orang selain mereka atau mu'alaf sebagai tambahan bagian mereka. Beliau telah memenuhi semua kebutuhan orang-orang mu'alaf. Dalam pembagian harta ghanimah ini, beliau berada dalam puncak kedermawanan dan kemuliaan serta kearifan dan kejeniusan sikap politisnya. Akan tetapi, sebagian kaum muslimin masih ada yang tidak mengetahui hikmah kemuliaan dan pembagian Rasul ini. Perbuatan beliau sempat membuat kaum Ansor saling membicarakannya di antara sesama mereka. Mereka berkata kepada sesama kaum mereka, "Demi Allah, Rasulullah telah menemui atau bergabung dengan kaumnya." Perkataan itu berpengaruh pada jiwa mereka. Sa'ad bin Ubadah yang juga ikut mengguncingkan kebijakan Rasul ini, perkataannya sampai terdengar beliau. Lalu beliau bertanya, "Di manakah posisimu mengenai hal itu, hai Sa'ad?" "Tidak lain, saya menjadi bagian dari kaumku, wahai Rasul," jawab Sa'ad. Dia bahkan mendukung perkataan kaumnya. "Kalau begitu, kumpulkan kaummu untukku di tempat ini," pinta Rasulullah kepada Sa'ad. Sa'ad kemudian mengumpulkan mereka. Lalu Rasul berbicara kepada orang-orang yang tidak puas ini. "Hai orang-orang Ansor," sapa Rasul, "ucapan-ucapan kalian telah sampai kepadaku.
Kalian telah menemukan hal yang baru dalam diri kalian karena aku. Bukankah aku telah mendatangi kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberi kalian hidayah? Dalam keadaan kekurangan, lalu Allah mengayakan kalian. Dan dalam keadaan saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Benar, Allah dan Rasul-Nya lebih memberi keamanan dan lebih utama, jawab mereka serempak. Mengapa kalian tidak menjawabku, hai orang-orang Ansor? Tanya Rasulullah kemudian. Dengan apa kami harus menjawabmu, wahai Rasulullah? Hanya milik Allah dan Rasul-Nya segala anugerah dan keutamaan, kata mereka. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, demi Allah, seandainya kalian menghendaki, pasti kalian akan mengatakan, membenarkan dan membenarkan. Engkau datang kepada kami dalam keadaan dibohongi, lalu kami membenarkanmu. Dalam keadaan terlontar-lontar, lalu kami menolongmu. Dalam keadaan terbuang, lalu kami memberi perlindungan kepadamu. Dan dalam keadaan kekurangan, lalu kami memberi kecukupan kepadamu. Hai kaum Ansor, apakah kalian menemukan dalam diri kalian kelunakan pada dunia yang saya harus menyatukan kalian dengannya, menjadi suatu kaum agar selamat, dan saya menyerahkan kalian pada Islam kalian? Hei orang-orang Ansor, apakah kalian tidak ridho terhadap orang-orang yang pergi dengan kambing-kambing dan unta, sementara kalian kembali pada kendaraan kalian dengan Rasulullah? Demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, seandainya tidak ada hijrah, pasti saya menjadi orang di antara kaum Ansor. Seandainya orang-orang berjalan ke suatu bukit dan orang-orang Ansor ke bukit lainnya, pasti saya berjalan ke anak-anak bukit dari anak-anak kaum Ansor. Belum habis pidato Rasulullah ini, kaum Ansor menangis dengan tangisan yang keras dan menyayat hati, hingga air mata mereka membasahi janggut mereka. Kami lebih ridho dengan Rasulullah sebagai bagian kami, jawab mereka dengan air mata yang masih membasah. Kemudian mereka kembali ke kemah-kemah dan kendaraan mereka. Setelah itu, Rasulullah keluar dari Jiranah menuju Mekah dalam keadaan ihram untuk umrah. Beliau berangkat dengan pasukannya. Setelah selesai melakukan umrah, beliau mengangkat Utbah bin Usaid menjadi gubernur Mekah. Sementara Mu'adz bin Jabal ditunjuk sebagai guru yang akan membina penduduk Mekah dan memberi pemahaman mereka tentang Islam. Kemudian beliau bersama kaum Ansor dan Muhajirin kembali ke Madinah. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.